Tauhid Channel. رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Dalam kesempatan pagi hari ini di hari Jumat, sebagaimana jadwal yang sama, barnamij, yaitu kajian At-Tibbun Nabawi, cabang dari cabang-cabang ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW, yang merupakan dimnil ayah atau min dimnil ayah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Termasuk kesempurnaan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan Tibbun Nabawi. Dan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan pola makan, ya, terkait dengan adab makan, terkait dengan bagaimana Nabi SAW di bulan Ramadan, dari aktivitas puasanya, sehat di bulan Ramadan. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu Tibbun Nabawi dari sisi aktivitas fisik Nabi SAW. Karena Tibbun Nabawi tidak hanya dari makanan atau minuman atau adabnya makan minum, tetapi banyak hal yang perlu kita telaah. Di antaranya yaitu aktivitas fisik yang diajarkan Nabi SAW. Perlu diketahui bahwasanya Nabi SAW sering mewasiatkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dha'if. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin yang kuat itu adalah yang paling dicinta dan paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Dan kuat di sini adalah kuat dalam masalah iman. Kuat dalam masalah iman. Seorang yang imannya kuat lebih dicinta dan paling baik di sisi Allah daripada seorang mukmin yang imannya lemah. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya, kalau fisik seseorang lemah, ternyata juga berimbas kepada keimanan yang melemah. Seseorang yang fisiknya lemah, kemudian dia sakit, yang biasa ke masjid akhirnya tidak ke masjid. Yang biasa berjumpa dengan teman-teman yang soleh, tidak berjumpa lagi dengan teman-teman yang soleh. Yang tadinya rajin puasa, tidak bisa lagi dia puasa. Yang tadinya dia rutin ibadah umrah, tidak lagi bisa dia untuk berangkat umrah. Dan yang demikian lambat laun akan menurunkan keimanan seseorang, berefek. Nabi SAW juga bersabda, "Idza salahat hadhil mudghah, salaha jasadu kulluh." Jikalau gumpalan daging ini baik, maka baiklah semua badan. Gumpalan daging ini yaitu jantung, yang diartikan dalam bahasa Indonesia hati. Demikian pula di sini dalam hal maknawi, yaitu baik hatinya, imannya, kuat imannya. Dari sisi fisik juga demikian, ternyata juga berdampak. Jika jantung seseorang sudah rusak, di sana dia harus sudah pasang klem, ya, di sana dia harus sudah dilakukan operasi katup jantung, di sana dia sudah mengalami jantungnya pembengkakan, dekompensasi, ya, di sana jantungnya juga perlu dilakukan bypass, ya. Akhirnya apa?
berdampak kemana-mana. Jika jantung ini rusak, sebagaimana iman, jika iman itu rusak akan merusak badan, merusak tubuh. Ya. Demikian pula jantung, jika jantung organ yang vital ini rusak, organ yang sangat penting ini rusak, maka di antara yang terkena imbas adalah ginjal, liver, dan akhirnya akan menjalar kemana-mana. Penting. Oleh karena itu jaga fisik penting. Dan Nabi SAW, kalau kita lihat, Nabi adalah hamba Allah yang Allah berikan kekuatan lebih daripada sahabatnya pada waktu itu. Ya. Nabi disebutkan dalam riwayat bisa menjatuhkan sahabatnya ketika bergulat karena kekuatannya. Nabi SAW juga demikian, mengendarai kuda dengan pelana atau tanpa pelana. Nabi SAW juga demikian, mendatangi istri-istrinya, 9 istrinya, dalam keadaan beliau mendatangi satu malam. 9 istri beliau datangi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kekuatan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dengan kekuatan fisik ini, tapi Nabi tetap mengambil sebab. Biar apa? Kesehatannya tetap terjaga. Mengambil sebab-sebab dari beberapa hal. Nabi SAW dalam hidupnya mengalami, disebutkan dalam riwayat, mengalami sakit hanya 3 kali dalam seumur hidup. Ya. Seringnya Nabi dalam keadaan sehat. Naam. Dan Nabi SAW tetap menjaga pola makannya. Menjaga makanannya. Kadang Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha ketika dihidangkan, sebagaimana kita sebutkan berulang-ulang, ketika dihidangkan daging kadal Arab lahmul dhabbin, Nabi SAW bertanya, karena aneh daging ini. Bertanya dahulu, demikian Nabi SAW. Begitu pula ketika ditawari lahmul dhaba, yaitu daging hiena. Nabi bertanya. Nah, tapi Nabi membiarkan para sahabat untuk makan, dan Nabi nggak mau makan. Artinya apa? Itu halal, tapi nggak mau makan. Satu-satunya binatang buas yang boleh dimakan adalah hiena. Sejenis anjing atau serigala yang kepalanya besar, badannya kecil, kakinya kecil. Ya. Dan ini menunjukkan halalnya hewan-hewan tersebut. Daging kadal Arab dan hiena. Nah. Dan Nabi SAW nggak mau makan. Kenapa demikian? Karena nggak selera. Apa kata Nabi SAW? Innahu laisa bi'ardi qaumi. Karena hewan ini nggak biasa dimakan oleh kaum saya, kaum Quraisy. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, jika seseorang tidak suka dengan satu makanan, maka jangan dipaksa makan. Jika nggak ada selera. Kenapa? Yang demikian akan menyebabkan bahaya yang ditimbulkan akan lebih banyak daripada manfaatnya. Ya subhanallah. Ya, ini bimbingan dari Nabi SAW. Beliau tetap menjaga makan. Ngelihat makanan yang diselerai apa enggak. Kemudian juga Nabi SAW tetap menjaga fisiknya. Nah, dan olahraga ini adalah perkara yang matlub. Perkara yang dibutuhkan oleh masing-masing manusia. Sebagaimana maklum kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kalau kita tadabburi kehidupan Nabi SAW, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita akan dapati di sana keseimbangan antara input dan output. Kalau ada yang masuk, harus ada yang dikeluarin. Keseimbangan antara masuk dan keluar. Lain halnya, kalau masuk banyak, yang keluar sedikit, imma keluar dari saluran pencernaan atau perkemihan, ya, atau keluar dari keringat sedikit, akhirnya apa yang terjadi? Akan terjadi penimbunan unsur-unsur materi yang berlebihan, yang tertimbun di dalam tubuh, yang akan menyebabkan racun di dalam tubuh. Nah, minimalnya terjadi obesitas. Terus kata Ibnu Qayyim rahimahullah akan terjadi maradul ihtibas, yaitu penyakit ihtibas, penyakit karena tertimbunnya unsur atau materi. Seperti kolesterol, asam urat, protein yang berlebihan di dalam tubuh, kemudian gula yang berlebihan di dalam tubuh, ya, karena konsumsi karbohidrat dan lain sebagainya. Dan berbagai macam penyakit yang merupakan
eh, penyebab utamanya adalah tertimbunnya unsur yang berlebihan karena tidak terjadinya keseimbangan antara input dan output manusia. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Olahraga dari masa ke masa berbeda, dari zaman Nabi SAW dan di zaman kita. Ya, beraneka ragam. Dan hukum asalnya olahraga adalah mubah. Hukum asal olahraga adalah mubah. Dan perkara yang mubah ini itu ada batasannya. Ya, sebagaimana kaidah usul fiqh, asyai' al-mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Perkara yang mubah, ya, perkara yang mubah ini ada batasannya kiri kanan. Jika perkara mubah ini melewati batas kiri dan kanan, maka akan berubah hukumnya yang mubah, yang halal akan menjadi makruh minimalnya dan haram maksimalnya. Hukum asalnya mubah. Mau bentuknya nggak seperti olahraga yang dilakukan Nabi SAW, mubah, silahkan. Tapi mubah ini ada syaratnya. Ya, tidak boleh melanggar batas yang dibolehkan. Nah, contoh olahraga menampakkan aurat. Aurat laki-laki, ya, yang minimalnya yaitu pusar sampai lutut. Adapun wanita semuanya aurat. Nah, kebayang kalau mereka menampakkan aurat. Yang wanita menampakkan aurat di hadapan laki-laki. Misalkan berpakaian tapi telanjang. Pakaiannya rapat, ya, ketat, membentuk postur tubuhnya, atau terkadang pakaiannya hanya minim saja, kelihatan ketiaknya, atau mungkin pakaiannya transparan. Ini semua hakikat berpakaian tapi telanjang yang dilarang oleh Nabi SAW. Menutup aurat penting. Ya. Kemudian juga ketika olahraga, boleh olahraga, tapi jangan disertai hal-hal yang lainnya haram. Seperti disertai musik-musik. Ya, sebagaimana Anda saksikan, silakan disimak musik dalam Islam. Ya, mungkin ada sebagian orang ketika dibilang musik itu haram, mereka marah. Kenapa? Karena di negeri kita sudah terbiasa dengan musik. Ya, padahal para ulama, ya, sudah menjelaskan bahwasanya haramnya musik seperti terangnya matahari di siang hari. Ya, Nabi melaknat dari hadis riwayat Anas bin Malik. Ya, riwayat dari Anas bin Malik dari Al-Bazzar. Ya, Nabi melaknat sautani mal'unani fid dunya wal akhirah, dua suara yang dilaknat dunia dan di akhirat. Ya, silakan simak kajian khusus di link kami, ya, tentang musik. Kemudian olahraga disertai dengan yaitu perlombaan yang mengandung qimar, yang mengandung unsur perjudian. Lomba olahraga apapun, pertama dia harus bayar, ya, kupon atau tiket untuk ikut perlombaan untuk mendapatkan hadiah. Yang demikian tidak diperbolehkan. Kemudian olahraga yang mengandung unsur syahna wal baghdha, olahraga yang mengandung kebencian. Gara-gara olahraga ini timbul kebencian, ya, bercerai-berai ukhuwah mereka. Ini tidak diperbolehkan. Juga olahraga jika melalaikan diri dia dari salat, ya, waktu salat dia lalaikan sehingga dia meninggalkan ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentunya olahraga yang tidak mengandung unsur yaitu sihir, ya, unsur pengosongan pikiran, jangan. Ya. Kita nggak boleh dikosongkan pikiran kita dari zikrullah. Kecuali dalam keadaan tidur saja kita zikir sebelumnya. Nah, mengosongkan pikiran, konsentrasi dan lain sebagainya, kemudian menggunakan kekuatan bukan dari kekuatan manusia, ya. Ini musma'qul, ya. Seperti olahraga melawan ombak. Dari mana manusia bisa melawan ombak kalau nggak pakai jin, ya. Olahraga tertentu harus nyembelih ayam yang warnanya hitam semua. Ini semua kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahman wa rahmakumullah jami'an. Olahraga ini hukum asalnya mubah. Dan mubah sebagaimana kita katakan ada batasannya. Jangan sampai
melewati batas yang diperbolehkan. Dan hukum asal olahraga yang mubah ini, namanya mubah, tidak dapat pahala di sisi Allah, juga tidak dosa. Dan yang mubah ini akan bernilai ibadah. Jikalau apa? Yang pertama kita niatkan. Ya, apa niatnya kita olahraga ini? Yang kedua, jenis olahraganya. Jenis olahraganya olahraga yang seperti dilakukan Nabi SAW, atau bahkan dianjurkan Nabi SAW, atau direkomendasi oleh Nabi SAW. Di antara yang pertama, ya, adalah olahraga yaitu al-jari al-aqdam, lari. Ya. Ini termasuk juga sering dilakukan Nabi SAW. Di antara momen yang pernah dilakukan Nabi SAW berlari dengan lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dengan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berlari. Sahabat juga demikian. Ya. Kemudian yang kedua adalah ar-rimayah. Nabi SAW bersabda, ala innal quwwata rami. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu ada pada lemparan. Mau melempar batu, ya, mau memanah, meletakkan sasarannya, ya, anak panah ini untuk dilemparkan ke sasaran target, ya. Dan bahkan Nabi SAW mengancam seseorang yang sudah belajar memanah, punya keahlian memanah, tapi dia tinggalkan keahlian tersebut. Dia tinggalkan apa yang sudah dia ilmui. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim nomor 1919, kata Nabi SAW, man alima rami thumma tarakahu falaysa minna aw qad asa. Barang siapa yang punya ilmu memanah, seni memanah, sudah pernah belajar memanah, kemudian dia tinggalkan dengan sengaja, maka dia bukanlah golongan kami. Atau bahkan dia telah berbuat maksiat. Nih, ancaman yang disebutkan Nabi SAW bagi orang yang sudah ahli memanah, dia tinggalkan. Apakah memanah sekarang masih dianjurkan? Ya, bukankah memanah sudah zaman dahulu, sudah bukan zamannya sekarang memanah, musuh dari jarak jauh. Ya, musuh sekarang sudah pakai senjata seperti sniper, ya, dan lain sebagainya. Ya, apakah memanah masih dianjurkan? Masih dianjurkan. Ya, bisa jadi nanti ketika munculnya Dajjal, kalau dilihat dari kisah-kisahnya Dajjal tidak naik kendaraan, ya. Kemudian tidak ada lagi pesawat pada waktu itu, kendaraan, mobil, senjata canggih. Mereka kembali kepada keahlian mereka dalam memanah. Nah, dan di zaman sekarang, sebagaimana pernah kita atau kami tanyakan kepada Syekhuna Abdullah bin Umar al-Mar'i, bagaimana dengan latihan airsoft gun, senjata-senjata yang ada di zaman sekarang? Dianjurkan sebagaimana memanah. Airsoft gun bukanlah olahraga yang ilegal, tapi diizini oleh pemerintah. Ya, Anda latihan dengan beratnya yang seperti senjata asli, keterampilannya membidik, lari-lari, strategi dalam menyerang, itu subhanallah sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Nah, dan berikutnya al-furusiyah wa rukubul khail, berkuda. Nabi SAW pandai berkuda, pakai pelana ataupun tak pakai pelana, Nabi bisa. Nah, Nabi pandai berkuda. Dan disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya di antaranya terapi pengobatan untuk mengobati batu ginjal adalah dengan mengendarai kuda. Nah, membantu untuk menurunkan atau mengeluarkan batu pada ginjal. Barakallahu fikum. Tentunya ini semua ada anjuran dan ada pantangan. Anjuran untuk siapa? Orang yang tentunya nggak ada masalah pada tulang punggung dan lain sebagainya. Kalau ada masalah pada tulang punggung seperti HNP, tidak dianjurkan berkuda. Kemudian juga lari. Ya, lari kalau ada masalah ihtikak firrukab, ya, kalau ada masalah antara tulang atas dan bawah, ya, di belakang patella, di lutut, itu tulangnya sudah
kehilangan cairan sendi sinovial, maka nggak direkomendasi untuk olahraga berlari. Nah, maka ada saatnya. Begitu pula orang obesitas. Orang obesitas kegemukan, nggak dianjurkan olahraganya lari. Kenapa? Karena berat badan dia yang berat akan menekan, yaitu antara persendian dan juga tulang belakang. Nah, makanya olahraga yang dianjurkan untuk orang-orang yang seperti gangguan persendian, tulang belakang, yang paling bagus adalah berenang. Dan ini termasuk sunnah juga, berenang. Ya. Selain berkuda, kita juga pernah bertanya kepada Syekhuna Abdullah bin Umar Al-Mar'i, kata beliau, bahkan termasuk Anda mengendarai semua kendaraan yang ada, ini juga termasuk min dimni al-furusiyah. Termasuk seperti berkuda. Ya, Anda belajar kendaraan. Terutama bagi kaum laki-laki tentunya. Dan berenang sebagaimana kita sampaikan, olahraga yang paling aman. Ya. Bagi apa? Bagi persendian, bagi orang yang sudah nggak punya cairan sinovial, cairan sendi sudah nggak punya sehingga nempel, yang nggak dianjurkan untuk lari. Kemudian juga tulang belakang yang HNP, kemudian orang yang obesitas, yang paling cocok adalah dengan berenang. Ini adalah olahraga yang paling aman. Kemudian sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, disahihkan oleh Syalbani dalam As-Sahihah 313, bahwasanya Nabi bersabda, di antaranya termasuk sunnah adalah sebagaimana beliau sampaikan, kullu syai'in laisa min dzikrillah fahuwa lahwun aw sahwun illa arba'a khisal. Semua hal yang tidak ada padanya unsur zikrullah, ya, maka itu adalah permainan dan kelalaian. Kecuali 4 perkara. 4 perkara ini apa? Masyi ar-rijl bainal fardhain. Orang yang olahraganya lari. Kemudian apa? Wa ta'dibuhu farsah. Orang yang mengajarkan atau melatih kudanya. Yang ketiga adalah mula'abatuhu ahlahu. Ya, dia bermesra-mesra dengan istrinya. Bermesra-mesra dengan istrinya. Bahkan bisa diartikan dalam hal sebelum hubungan intim, sebelum jima, bisa diartikan foreplay. Ya, ini khilaf para ulama, apakah foreplay termasuk sunnah atau bukan. Ya, di antaranya mengatakan enggak termasuk sunnah. Di antaranya Imam Nawawi, Ibnul Qayyim, As-Suyuti, dan yang selainnya mengatakan foreplay termasuk sunnah. Kenapa? Karena ketika foreplay, permisi, akan dihasilkan apa? Cairan pada kedua belah pihak, dari laki atau wanita. Dari laki-laki akan mengeluarkan cairan seperti cairan madhi yang fungsinya untuk melincinkan saluran untuk keluarnya sperma sehingga sperma dalam keadaan sehat. Ada pelicin. Ya. Kemudian dari kaum wanita, dari kelenjar, kalau laki-laki dari kelenjar prostatnya, kalau wanita dari kelenjar Bartolini, akan keluar cairan yang dengan cairan ini untuk melindungi organ intim wanita. Sehingga ketika hubungan intim tidak terjadi perlecetan di antara keduanya. Makanya di antara kasus yaitu mereka-mereka yang meneliti, ahlinya yang meneliti, ketika dilihat apakah ada kasus seperti kasus perkosaan apa enggak, maka ahlinya mereka melihat dari hal ini. Jika ada perlecetan di alat vital mereka, ya, alat vital wanita, maka di sini ada kasus perkosaan. Tapi kalau nggak ada perlecetan, ini berarti apa? Ridho sama ridho. Karena ketika keluar syahwat, maka kelenjar Bartolini otomatis mengeluarkan cairan untuk melindungi. Tapi kalau orang yang diperkosa, nas'alullah afiyah, ya, mereka membahas kenapa? Dia nggak punya syahwat, dipaksa, sehingga dia nggak mengeluarkan cairan dan saat itu dia dipaksa. Ini diantara salah satu diagnosanya. Ini hikmah, ya, hikmah. Maka termasuk sini dikatakan mula abatuhu ahlahu. Nah, ini termasuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ada ta'allam as-sibahah. Berlatih berenang.
Berenang ini subhanallah olahraga yang paling sempurna. Semua organ bergerak. Dari otot-otot juga bergerak. Ya. Leher dari kepala, leher, tangan, ya, badan, kaki, pinggul. Ini subhanallah sangat membantu kasus-kasus orang seperti kasus HNP. Orang yang sarafnya terjepit, ya, terapi para ahli kedokteran mereka yang kami dapati dari Mesir, dari dokter India, dari dokter Yaman, dari dokter Saudi Arabia, dokter Indonesia juga demikian. HNP di antara terapinya adalah dianjurkan untuk berenang, ya, berenang minimalnya dalam sepekan 2 kali. Kesembuhannya juga beda-beda. Ada yang dalam waktu 1 bulan, yaitu hanya 8 kali renang sudah sembuh. Tergantung tingkat keparahan yang terjadi, tulang yang terjadi masalah, ya, pada tulang punggung, ya. Di antaranya ada yang sembuh 2 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang bahkan 1 tahun. Nah, tergantung tingkat keparahannya. Barakallahu fikum. Ini sibahah, olahraga yang paling baik. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang berikutnya yaitu al-musara'ah, bergulat. Termasuk selain bergulat di zaman kita bisa ada karate, taekwondo, kungfu, ya, dan lain sebagainya, silahkan. Selama tidak ada apa? Pelanggaran syariat. Ya. Semua jenis olahraga boleh asal hukumnya selama gak ada pelanggaran syariat. Pelanggaran syariat yang pertama apa? Gak mengandung unsur kesyirikan, pengosongan pikiran, tidak bercampur baur laki dan wanita, kemudian tidak berpakaian tapi telanjang, menutup aurat, tidak disertai musik, tidak ada unsur judi, tidak lalai dari ibadah sholat dan lain sebagainya. Nah, rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW pernah menjatuhkan sahabatnya yang kuat, yaitu namanya Rukanah. Ya, dijatuhkan oleh Nabi SAW ketika Nabi bergulat dengan beliau, sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian al-mubarazah bisayf, adu pedang. Tapi dengan syarat, adu pedang kalau sudah ahlinya. Kalau belum ahlinya cukup dengan mungkin kayu atau bambu dan semisalnya. Kenapa? Karena nggak boleh. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, nggak boleh kita mengisyaratkan, menunjuk, mengarahkan senjata kita di hadapan saudara kita. Pedang ditodongkan ke saudara kita, kaum muslimin. Apa yang terjadi? Malaikat melaknat dia sampai dia meletakkan senjatanya dari hadapan saudaranya. Sedangkan setan menyuruh dia untuk menusuk saudaranya, nasallallahu alaihi. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian, bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, kita menunjukkan pena saja, pulpen atau pena kita yang ujungnya besi ke arah saudara kita, dari hadis ini nggak diperbolehkan. Jangan, ya. Apalagi kalau ada pisau, gunting, ya, apalagi pedang, juga senjata organik, jangan ditodongkan. Makanya ada adab membawa senjata, diantaranya dihadapkan ke bawah, ya, tidak boleh diarahkan ke saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga yang berikutnya al-masyi, jalan kaki. Jalan kaki ini juga termasuk terkandung padanya manfaat. Disebutkan dalam riwayat wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min asra'in nas masyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jalannya paling cepat. Ya, seperti turun dari bukit. Ya, jalannya kenceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jalannya enggak tergesa-gesa kayak orang lari, juga jalannya enggak terlalu lambat, di tengah-tengah. Nah, ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering ya dia di tengah-tengah. Perkara makan juga demikian. Nabi makannya pakai 3 jari, tengah-tengah. Antara 5 jari dan antara 1 jari, 2 jari. Tengah-tengah, 3 jari. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Khairul amr awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah. Dan Nabi SAW, ya, sebagaimana datang dari riwayat, tatkala ada seorang sahabat didatangi oleh sahabat yang lainnya, dalam keadaan salah satu dari mereka tidak menggunakan sendal, alas kaki. Kemudian ketika ditanya, apa kata sahabat ini? Kunna umirna
an nahtafiya ahyanan. Ya, kata beliau, kami ini pernah diperintah Nabi SAW untuk kadang-kadang tidak pakai sendal. Kadang-kadang jalan kaki tanpa alas kaki. Ya, namanya kadang-kadang, bukan setiap hari, bukan setiap saat. Ya, memahami hadis saklek, ke mall jalan kaki. Ya, ke masjid jalan kaki. Ya, yang orang lihat sudah aneh. Ya, nah, ada saatnya mungkin Anda ingin sambil terapi refleksi di kaki, yang di kaki ada uji kaki ini ada ujung-ujung saraf yang bagus untuk merangsang ya organ-organ di dalam tubuh dengan Anda jalan kaki misalnya di atas kerikil kadang-kadang. Nah, kadang-kadang, dan fungsi dari olahraga ini adalah untuk melancarkan peredaran darah di dalam tubuh kita. Nah, ini olahraga hukumnya mubah, tapi dengan syarat jangan melewati batas yang diperbolehkan. Batas yang diperbolehkan, ya. Jangan iringi olahraga ini dengan hal-hal yang haram. Sebagaimana telah kita sebutkan. Begitu pula hukum asal yang mubah, ya, itu ada saatnya menjadi makruh atau haram kapan? Kalau berubah atau terjadi padanya kemaksiatan. Sebagaimana kita sebutkan. Atau ada olahraga yang kata mereka olahraga otak, tapi dilarang oleh Nabi SAW. Ada orang olahraga dadu, bagi mereka disebut olahraga. Ya, padahal Nabi SAW telah bersabda sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim nomor 2260, kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, man la'iba binar dashir, ya, faqad sabagha faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wadami. Kata Nabi SAW, barang siapa main dadu, ya, maka seolah-olah dia seperti apa? Mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya. Maka nggak boleh main dadu. Ya, adapun masalah catur juga demikian. Ya, para ulama khilaf, di antaranya Imam Syafi'i boleh asal tidak melalaikan ibadah. Di antara yang lainnya seperti riwayat dari Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, dia berkata, ada apa dengan kalian? Kalian berdiam diri menghadapi sonam-sonam, yaitu patung-patung. Kan ada patung kuda, di situ ada kuda, ada dan lain sebagainya dari wujud catur. Nah, alhasil ada yang riwayat sahih, ada yang riwayatnya lemah, tetapi mereka kebanyakannya menjadikan perkara ini makruh. Perkara ini makruh. Barakallahu fikum. Penjelasan yang begitu panjang lebar. Makanya seorang muslim hendaknya mereka banyak-banyak belajar. Cemburu dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus paling tahu mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah. Dan kalau kita telaah olahraga yang dilakukan Nabi SAW, kalau kita lihat yang kita sebutkan tadi ini, kita lihat olahraganya ini satu poin yang sangat penting. Apa itu? Yaitu tidak didapati efek dari aritmia jantung atau palpitasi pada jantung. Ya, yang ritmenya kacau, enggak. Coba renang, Masya Allah ritmenya bagus. Berkuda ritmenya bagus. Bergulat ritmenya bagus. Memanah ritmenya bagus. Berlari jalan kaki ritmenya bagus. Coba kalau Anda telaah baik-baik dengan sepak bola. Berapa banyak orang meninggal karena main sepak bola. Kenapa? Kejar bola berhenti, kejar bola berhenti, kejar bola berhenti. Tapi apa? Bukan hukumnya makruh, bukan hukumnya haram. Sah-sah saja Anda main. Tetapi paling tidak kita tahu kondisi tubuh kita. Jangan lupa ketika main bola, kebiasaan pemain bola menggunakan celana pendek di atas lutut. Ya, yang demikian hendaknya dijauhkan. Jangan dilakukan. Karena itu aurat bagi kaum laki-laki. Nah, yang lebih ngeri lagi, apalagi ada kaum ibu-ibu main sepak bola. Pakai celana pendek. Nasallallahu afiyah. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian. Ya, kalau kita lihat olahraganya Nabi SAW rata-rata tidak bikin aritmia pada jantung. Manfaat olahraga yang paling penting diantaranya untuk melancarkan peredaran darah. Ya, yang mana peredaran darah ini kalau lancar itu membawa nutrisi, membawa obat. Nah,
Juga di antara manfaatnya untuk mengeluarkan sisa-sisa racun yang tertimbun di dalam tubuh. Ya, yang kalau dibiarkan akan menimbulkan penyakit. Juga di antara manfaatnya kata Ibnu Qayyim, di antaranya untuk membuka sumbatan-sumbatan. Kalau orang nggak olahraga, pori-pori tertutup, jalur-jalur banyak yang tersumbat. Ima tersumbat karena unsur dan materi atau karena lemak. Ya, dengan olahraga dibuka sumbatan-sumbatan ini. Kemudian juga berikutnya yaitu untuk menghangatkan badan, membakar kalori, membuang unsur-unsur materi yang berlebih, juga untuk menguatkan sendi, otot dan saraf. Ya. Ini yang beliau sebutkan rahimallahu Ibnu Qayyim. Kemudian berikutnya, kapan waktu olahraga yang terbaik? Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, waktu olahraga yang terbaik adalah ba'da inhidari ta'am wa kamalil hadam. Setelah apa? Setelah turunnya makanan dan pencernaan selesai. Ya. Ini dari sisi terkait olahraga dan makan. Oleh karena itu ketika olahraga kita harus lihat. Kalau Anda pagi makan daging-dagingan yang notabene daging ini dihancurkan di liver, di metabolisme sekitar 4 jam. Berarti kapan? Ya olahraganya 4 jam kemudian. Kalau 4 jam kemudian matahari sudah sangat panas. Ya. Kemudian juga demikian. Berarti makan daging jangan dulu. Ya. Kalau Anda makan daging kasih jarak. Ya. Kemudian juga jangan terlalu kenyang. Sebelum olahraga makan kenyang, makan berat lagi, jangan. Sebaliknya, sebelum olahraga jangan biarkan perut ini kosong. Kenapa? Karena ketika olahraga perut kosong, apa yang terjadi? Olahraga butuh kalori. Maka kalori yang diambil dari olahraga ini adalah dari protein-protein yang ada di otot. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang harusnya dibutuhkan otot, akhirnya diambil untuk kalori yang mengakibatkan apa? Akhirnya mengakibatkan lemes, otot lemes, dan akhirnya otot mengecil, bisa terjadi atrofi pada otot. Makanya sekali lagi di tengah-tengah, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu berat, juga jangan lapar banget di tengah-tengah. Berarti sebelum olahraga yang baik adalah Anda cuma makan buah. Pagi hari Anda makan buah. Buah hanya dicerna sekitar 10 menit. Yang mana buah ini membantu proses detoksifikasi di pagi hari. Ya, sangat cocok sekali. Setelah itu Anda olahraga. Nah, Anda olahraga. Dan olahraga yang terbaik adalah waktu pagi hari. Pagi tidak bisa, masih memungkinkan sore hari. Yang paling tidak baik olahraga di malam hari. Kenapa demikian? Malam hari yang lebih mayoritas dominan adalah karbon dioksida, bukan oksigen. Sedangkan Anda bergerak, butuh otot itu butuh oksigen, ya, sel-sel butuh oksigen, ternyata Anda kasih masukan banyak karbon. Akhirnya apa yang terjadi? Sering terjadi kram otot. Padahal malam sering bulu tangkis, malam sering olahraga sepeda statis misalkan. Ya, kok saya sering olahraga di malam hari, kok tambah sakit ya, otot nyeri dan lain sebagainya. Kenapa? Nah, itu yang nampak. Belum nampak. Bagaimana dengan paru-paru Anda, jantung Anda. Rahman wa rahimakumullah. Ini kalau kita tadabburi. Kemudian yang berikutnya adalah kapan sih interval olahraga yang baik? Interval olahraga yang baik itu kapan? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, interval olahraga yang baik, ya, durasinya berapa? Ya, kalau mungkin Anda lihat sekarang, mungkin ada yang bilang durasinya setengah jam, 1/4 jam, 1 jam. Ini perlu dikritik. Kenapa? 1 jam untuk siapa? Setengah jam untuk siapa? Ya, beda. Anak kecil dan orang dewasa tentunya beda. Laki dan wanita beda. Ya. Kemudian anak kecil dengan orang tua, ya, tentunya beda. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menjadikan standar dhawabit, yaitu cukup sebagaimana beliau katakan, ya, ar-riyadhah al-mu'tadilah allati tuhmarru fiha al-basharah. Olahraga yang seimbang adalah olahraga yang cukup membuat kulit warna kemerahan. Menunjukkan apa? Darah sudah lancar, sudah cukup. Ya, tidak perlu ekstrem kanan. Olahraga berjam-jam. Ya,
nggak perlu ekstrim kiri sama sekali nggak olahraga. Makanya yang paling baik cukup sampai membuat kulit kemerahan. Ya, membuat kulit kemerahan. Ya, demikian rahimana wa rahimakumullah. Kalau kulitnya warnanya kehitaman atau coklat bagaimana? Ya berarti bisa dilihat dari bibirnya. Kalau bibir dia kemerahan. Nah, kalau bibir dia kemerahan. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, kebiasaan yang perlu menjadi tanbih. Yang perlu menjadi tanbih setelah aktivitas berat, olahraga, ya, langsung makan, minum. Ini salah. Olahraga, langsung mandi. Ini juga salah. Ya. Kenapa demikian? Tubuh kita dalam keadaan, yaitu dalam keadaan sedang ada pemanasan, panas dalam tubuh, sehingga jangan langsung diturunkan panas ini dalam kecepatan drastis. Ya. Selepas olahraga, langsung dia mandi. Ya. Dia nge-gym, olahraga, lari-lari, di perumahannya ada kolam renang, langsung masuk. Ini salah. Ya, ini salah. Begitu pula habis olahraga langsung minum. Ya, yang demikian nggak direkomendasi. Kata Ibnu Qayyim, dikasih jarak. Kasih jarak. Wallahu a'lam, bisa minimalnya Anda ambil jarak 1/4 jam atau setengah jam minimalnya. Nah, karena tubuh dalam keadaan panas. Kalau Anda lihat contoh, misalkan ada seorang melakukan touring sepeda motor dari Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur. Di Jawa Tengah berhenti karena mesin panas. Kemudian disiram mesinnya. Apa yang terjadi? Mesin akan rusak, retak. Pernah kita dapati tatkala kita masih di negeri Yaman, ya, di daerah Hadramaut yang begitu panas sampai 50 derajat, 54 derajat Celcius, mengendarai kendaraan bermotor, motor panas dari motornya sendiri dan panas dari hawa luar yang menghantam mesinnya. Kemudian disiram dengan air. Yang terjadi adalah mesin langsung retak. Ini yang nampak. Ya. Begitu pula yang nampak dalam tubuh kita, misalkan nampak dari luar. Contohnya jika seseorang melakukan olahraga atau seseorang mungkin selepas aktivitas di luar kena terik matahari panas, kemudian dia mandi atau sering langsung berwudu. Lihat apa yang terjadi. Ada penyakit dalam bahasa Arab istilahnya al-bahak. Al-bahak yaitu bercak-bercak putih pada kulit, ya, semacam warna panu tapi bukan panu. Apa yang terjadi? Karena gangguan pigmen warna kulit. Selepas ekstrim panas kemudian dingin, kacau pada warna pigmen melanin pada warna kulit. Ini yang nampak. Kita nggak tahu yang kacau di dalam, mungkin hormon kita bisa kacau, ya, kekebalan tubuh kita kacau, sistem panas, pengendalian panas tubuh kita kacau. Gara-gara apa? Kita yang salah memilih aktivitas. Semisal ini juga demikian. Selepas melakukan hubungan intim, suami istri jangan langsung minum, jangan nyemil, jangan makan. Ya, kalau minum kasih jarak. Kenapa? Panas sedang menggelegar, ya. Sedang panas-panasnya. Orang hubungan intim kalori yang dibakar seperti orang mengitari lapangan sepak bola 2 kali. Jika langsung minum akan mengacaukan mekanisme pertahanan tubuh dia. Nah, barakallahu fikum, ini semuanya hikmah. Ini semua hikmah. Berikutnya, tafadhol kalau ada pertanyaan sambil dicatat pertanyaannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, olahraga ini adalah olahraga fisik. Dan di sana ada olahraga yang lebih penting daripada olahraga fisik. Ya, lebih penting daripada olahraga fisik yaitu olahraga jiwa. Olahraga jiwa. Olahraga jiwa ini terkadang nggak dimiliki oleh orang-orang yang badannya walaupun sehat. Badannya kekar, badannya besar, ya. Tapi dia jiwanya lemah. Nabi sudah bersabda, "Laisa syadid bisar'ah, walakin syadid liman yamlik nafsahu lil ghadab." Ya. Liman yamlik nafsah ay lil ghadab. Ya, bukanlah orang yang kuat,
Ya, orang yang yaitu pejantan adalah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri dari amarah. Nah, berapa banyak orang yang badannya gede tapi suka marah? Berapa banyak orang yang badannya santai saja tapi orangnya sabar, ya. Tapi alangkah baiknya tak kalah fisik kuat, jiwa juga kuat. Barakallahu fikum. Di antaranya olahraga jiwa, sabar, tawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah, cinta kepada Allah, benci karena Allah, ya. Nah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah olahraga jiwa. Adalah olahraga jiwa, barakallahu fikum. Dan di sana ada aktivitas keseharian kita yang kita lakukan berkali-kali, ya, yang sebenarnya kita sedang melatih jiwa dan melatih fisik. Digabungkan menjadi satu, yaitu salat. Pada salat ada gerakan-gerakan yang banyak manfaatnya. Untuk meletakkan tulang belakang pada tempatnya ketika takbir Allahu Akbar. Ketika ruku, tulang punggung yang tadi HNP kembali ditarik. Masya Allah. Ketika sujud juga demikian. Nah, kemudian melancarkan peredaran darah. Itu yang fisik, yang maknawi. Sambil kita sujud, kita ruku, dosa-dosa kita gugur berjatuhan ketika kita sujud dan ruku. Ya subhanallah. Nah, sedangkan olahraga jiwanya, kita melatih apa? Khusyuk. Ya, melatih khusyuk. Allahu Akbar. Khusyuk. Setan mulai ganggu. Masuk. Allah berfirman, wa idza yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau setan ganggu, isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tetap berusaha untuk khusyuk. Sebagaimana Nabi bersabda, idza qama ahadukum yusalli faka'annama yunaju rabbah. Ya, faka'annama yunaju rabbah. Jika ada seseorang sedang sholat, berdiri sedang sholat, ya, maka sebenarnya dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini latihan jiwa. Nah, latihan jiwa kita. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita lanjutkan tanya jawab. Minta tolong Bapak Dwi Widodo diulang pertanyaannya. Baik, tafadhal. Jika ada pertanyaan dari saudara-saudara, semoga Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana kombinasi makanan yang baik untuk dapat meningkatkan berat badan? Dari Bapak Dwi Widodo. Untuk meningkatkan berat badan dan untuk menurunkan berat badan sama. Caranya sama. Aisyah radhiyallahu anha sebelumnya kurus. Berat badannya naik dengan apa? Makan kurma dengan semangka. Panas dan dingin. Kurma panas, semangka dingin. Artinya bukan tiap hari pagi, siang, sore Anda makan kurma semangka terus, enggak. Artinya prinsipnya panas dingin. Ya, prinsipnya panas dingin. Kemudian untuk menurunkan juga demikian, menurunkan berat badan juga panas dan dingin. Ya, panas dan dingin sudah pernah saya coba sendiri. Ya, jadi untuk berat badan kita mau naik, mau turun, naik, turun dalam waktu cepat, sisa Anda atur pola makan Anda. Ya, dalam waktu 1 pekan kita pakai kombinasi panas dingin ini, turun berat badan yaitu 8 kg hanya 1 pekan. 2 pekan turun 17 kilo. Ada yang sudah kami sampaikan, saudara kita yaitu teman kita sampai turun yaitu 35 kilo dalam waktu 1 bulan. Tidak olahraga, hanya pola makan. Panas dingin, panas dingin. Silakan Anda simak terus kajian di channel kami ya, dari kombinasi panas dingin. Di antaranya Anda bisa cek link dengan judul kajian dahsyatnya kombinasi panas dan dingin. Ya, panas dan dingin. Apa saja panas dingin Anda bisa kumpulkan, simak di kajian-kajian. Insya Allah kita akan berikutnya kita catat dalam bentuk poster ya, seadanya yang semampu kita simpulkan. Kemudian ada pertanyaan dari saudara kita, bagaimana untuk meninggikan berat badan? Umur saya 19 tahun. Umur 19 tahun sangat potensi untuk masih bisa tinggi lagi. Ada berpendapat
proses tumbuh kembang berhenti pada umur 24 tahun. Tapi pendapat ini pernah dibantah oleh seorang profesor, ya, yang dia ahli dalam MRI. Dia mengatakan proses tumbuh kembang berhenti mungkin fisik 24 tahun, ya, fisik tubuhnya, tetapi otak kita itu baru berhenti ketika umur 40 tahun. Ya, ketika umur 40 tahun. Baru otak kita di sana baru berhenti. Makanya Nabi SAW dakwah ketika umur 40 tahun. Kenapa? Otak sudah sempurna. Nah, demikian juga kita. Rata-rata para da'i, mereka lebih dewasa, lebih bijak ketika umur 40 tahun. Nah, makanya ketika umur 40 tahun, bahkan idza balagha asyudda, sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, idza balagha asyudda, Ibnu Abbas mengatakan jika sudah umur 33 tahun, wa balagha arba'ina sanah, dan jika sudah sampai umur 40 tahun, ahli MRI menyebutkan kenapa demikian? Karena otak sudah berhenti, sudah sempurna sekali, yaitu otak depan dia sudah sempurna sekali pada usia 40 tahun. Makanya diajarkan doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai wa an a'mala shalihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Silakan baca. Jangan sampai ada orang umur sudah 50 tahun, 60 tahun atau hampir wafat, nggak tahu, nggak pernah baca doa ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, untuk meninggikan badan, diantaranya olahraga yang bagus, tentunya Anda sambil loncat seperti basketball, seperti volley, ya. Adapun olahraga, jika Anda mengantungkan berat badan Anda, ya, tentunya jangan terlalu ekstrim. Kenapa? Kalau olahraga terlalu ekstrim akan menyebabkan meridian tegang, sehingga jadi masalah pada limfe, pada otot-otot, bahkan ada yang timbul tumor. Kenapa tumor? Ternyata bukan karena makanan, tapi karena olahraga yang salah. Olahraga yang salah, terjadi penegangan pada meridian dan stagnasi pada pembuluh darah. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, dari Bang Andi. Bismillah, cara apa yang paling efektif untuk menurunkan kolesterol? Kolesterol sifatnya panas. Cara yang efektif, ya, diantaranya LDL juga bisa ternyata dihancurkan dengan minyak zaitun. LDL, lemak jahat, yang kata sebagian orang mengatakan lemak ini nggak bisa dipecah. Ternyata bisa pecah dengan berupa makanan seperti zaitun. Kalau buah-buahan seperti sirsa, kolesterol panas, sirsa, buah sirsa dingin, kolesterol panas. Kemudian kalau dokter menasihatkan apa? Banyak konsumsi gandum. Kenapa? Kalau dalam ilmu kedokteran Arab, kenapa? Kolesterol panas, gandum dingin. Nah, gandum itu dingin. Nah, barakallahu fikum, itu contoh. Nah, yang paling baik ketika pagi hari Anda nggak boleh makan nasi, nggak boleh minum kopi, nggak boleh ngeteh. Yang paling bagus, ya, Anda air putih, air madu, air nabit, plus buah-buahan dan sayur-sayuran di pagi hari. Antara buah dan air tentunya dikasih jarak. Nah, kemudian di siang hari Anda konsumsinya juga demikian, panas dingin. Kurangi makan makanan yang sifatnya panas, perbanyak yang dingin, karena kolesterol sifatnya panas. Ya, kurangi panas seperti apa? Kurangi daging kambing, ayam, ya, ayam kampung, mau ayam potong, ya, kemudian telur jangan juga. Maka yang direkomendasi untuk kolesterol yang paling mending, kalau teori panas dingin, Anda konsumsi ikan. Ikan tawar, ikan laut yang segar, bukan ikan asin. Karena kalau ikan asin sifatnya sudah panas, sedangkan kolesterol sifatnya panas, akan jadi masalah. Nah, itu contoh. Nah, sebagai obat adalah dari makanan. Jadikan makanan Anda obat bagi Anda. Ya. Kalau enggak, Anda akan menjadikan obat menjadi makanan Anda. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Puspita. Tolong diulang pertanyaan dari Ibu Puspita. Saya loncat dulu pertanyaan yang lainnya. Mengobati asam lambung, tidak sakit di lambung, cuman kadang-kadang badan lemas. Nah, sakit mah dan juga GERD, ya, paling baik dengan Anda memperbaiki pola makan. Anda sakit mah, GERD, mau berobat ke sinse termahir sedunia, mau berobat ke dokter spesialis dalam termahir, mau berobat ke akupunkturis, mau berobat ke herbalis, sah-sah saja, tapi mungkin bisa jadi dalam waktu 2 pekan, 1 bulan akan kembali lagi sakit ini. Kenapa? Karena Anda nggak memperbaiki pola makan.
Karena inti penyakit adalah pola makan. Sehingga mengacaukan hormon di dalam tubuh. Kegemukan, mandul, kanker, tumor, kemudian juga sakit mah, kemudian GERD, kolesterol, asam urat, kencing manis. Ya banyak sekali penyakit yang mayoritasnya adalah karena makanan. 80% karena makanan. Barakallahu fiik. Taib, waktu sudah habis, sudah menunjukkan jam 9 lebih 1 menit. Fa insyaallah kita lanjutkan di Jumat berikutnya insyaallah di waktu yang sama. Ya, semoga kajian ini walaupun hanya melalui media maya dengan sederhana mungkin ya, semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Bagi saya pribadi dan bagi Anda yang mendengarkan dan bagi Anda yang nge-share kepada kaum muslimin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk muslimin wal muslimat. Semoga Allah sembuhkan dari saudara kita muslimin muslimat yang sakit, baik wabah corona atau yang selainnya, dan segera Allah angkat penyakit ini. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.